Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2275 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai ayat 21. Di bawah perikop janji tentang pembaharuan Israel. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita jadi tahu alasan Tuhan menghukum umat Tuhan karena mereka telah menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saat ini saudara sudah menjauh dari Tuhan, saudara hati-hati. Kalau saat ini saudara sepertinya tidak ada masalah, sepertinya baik-baik saja, hati-hati saudara. Kalau saudara terus mengeraskan hati, menjauh daripada Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita, umat Tuhan mendapatkan malapetaka. Kenapa? Karena mereka menjauh dari Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi mari kita semakin giat melakukan kegiatan-kegiatan ibadah itu menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 16 dan ayat 17 kita dapat melihat bahwa
Tuhan merencanakan untuk menghimpun atau mengumpulkan umat Tuhan yang diperbudak di tanah Babel. Dan Tuhan berniat untuk membawa umat Tuhan itu kembali pulang ke tanah pusaka mereka, yaitu Israel. Haleluya. Ini rencana Tuhan yang akan Tuhan eksekusi, yang akan Tuhan kerjakan, nyatakan bagi umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Nabi Yehezkiel supaya pesan firman Tuhan ini disampaikan, sehingga umat Tuhan itu mereka semua mendapat pesan firman Tuhan ini, supaya mereka mendapat satu pengharapan untuk kembali ke tanah pusaka mereka. Karena kita tahu, saudara, di saat mereka di tanah perbudakan, mereka sangat-sangat menderita. Harapan mereka, kerinduan mereka, cita-cita mereka, semua pokok doa mereka adalah supaya mereka bisa kembali ke tanah pusaka mereka, yaitu tanah Kanaan, tanah Israel. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, kalau mereka mau Tuhan himpun dan bawa kembali ke tanah mereka, mereka harus berkomitmen dulu. Di ayat 18 perhatikan, maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mau umat Tuhan itu berkomitmen untuk menjauhkan semua yang menjijikan, yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Itu harus dijauhkan. Seperti apa? Penyembahan-penyembahan kepada berhala. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami pemulihan, saudara harus menjauhkan semua perbuatan-perbuatan keji yang menjijikan. Supaya apa? Supaya Tuhan benar-benar memulihkan keadaan saudara. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan harus berkomitmen. Komitmen mereka yang pertama harus menjauhkan segala dewa-dewa yang mereka sembah atau yang kita kenal berhala. Semuanya harus dijauhkan. Mereka tidak boleh lagi bermain-main api itu. Mereka nggak boleh lagi untuk kompromi. Karena itu adalah perbuatan yang menjijikan, kekejian di mata Tuhan. Yang kedua, saudara, mereka harus berkomitmen bahwa mereka hanya beribadah hanya kepada Tuhan Allah Israel. Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Hanya kepada Dialah mereka beribadah. Dan yang ketiga, mereka harus berkomitmen bahwa mereka harus dengar-dengaran pada firman Tuhan. Mereka harus hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka berkomitmen, mereka menjauhkan segala semua berhala, beribadah hanya kepada Tuhan, dan hidup seturut dengan firman, maka Tuhan akan membawa mereka pulang. Mereka yang ada di tanah perbudakan di Babel, mereka akan pulang dan mengelola, mengerjakan tanah pusaka mereka yang sangat subur, yang berlimpah susu dan madu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini di ayat 19 sampai ayat 20 di sana mengandung janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lihat janji Tuhan kepada mereka. Kalau mereka pegang komitmen mereka, maka janji Tuhan ini menjadi bagian dari umat Tuhan. Janji Tuhan yang pertama, Tuhan akan memberikan mereka hati yang baru.
sehingga mereka tidak lagi sakit hati. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka akan terus dikuatkan. Walaupun ada banyak tantangan, Tuhan akan memberi mereka hati yang baru. Mereka tetap kuat dalam iman, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan yang kedua, Tuhan akan memberikan kepada mereka roh yang baru. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan memberikan mereka roh Tuhan yang baru kepada mereka, sehingga mereka terus dituntun dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka terus dibawa untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga mereka betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Mereka selalu dihantar ke jalan yang benar, karena Tuhan memberikan mereka roh yang baru. Haleluya. Janji Tuhan yang ketiga, Tuhan akan menjauhkan dari mereka hati yang keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam perjalanan bangsa Israel, kenapa di Mesir banyak sekali mereka mendapatkan malapetaka, ada 10 tulah menimpa Mesir, karena Tuhan mengeraskan hati dari Firaun. Sehingga yang dialami Firaun dan juga negerinya adalah 10 tulah. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan di sini, Tuhan akan menjauhkan hati yang keras, sehingga saudara tidak ditimpakan malapetaka, tetapi sebaliknya yang saudara dapatkan mujizat, berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap umat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji yang keempat, Tuhan akan memberi kita ketaatan, hati yang taat. Hati yang betul-betul dengar-dengaran pada firman. Saudara, apa arti taat? Selalu saya bilang, apa yang kita dengar, itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan, itulah ketaatan. Dan Tuhan janji Tuhan akan memberikan kita hati yang taat. Dan yang terakhir, yang kelima, janji Tuhan, Tuhan akan memberi kita hati yang setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam segala aktivitas kita, adalah kesetiaan. Nah, saudara, Tuhan mau kita itu tetap setia. Setia apa? Mengikut Tuhan. Setia melayani Tuhan. Setia di dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Tuhan mau di saat Tuhan datang nanti, Tuhan mendapati saudara dan saya tetap setia di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Ini janji Tuhan. Tuhan akan memberi kita kesetiaan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu, maka kita akan dijadikan umat Tuhan, dan Tuhan akan menjadi Allah kita, Allah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana nasib orang-orang yang hatinya masih kompromi dengan dosa, mereka yang masih hidup menyembah yang bukan Tuhan, mereka yang tidak setia kepada Tuhan, mereka yang tidak seturut dengan kebenaran firman? Sudah perhatikan ayat 21. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan, dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, Aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka yang masih kompromi dengan dosa, mereka yang tidak menjauhkan berhala dalam hidup mereka, mereka tidak beribadah kepada Tuhan, mereka tidak dengar-dengaran, mereka tidak taat, mereka akan mendapatkan malapetaka. Tuhan sendiri yang berfirman di sini katakan, Aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau berkomitmen dengan Tuhan. Mari kita mau menjauhkan segala berhala dalam hidup kita, dan kita hanya beribadah
hanya kepada Allah Israel yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan mari kita mau menjadi pribadi yang taat kepada firman Tuhan, maka semua janji-janji Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan dan dijauhkan daripada mara bahaya, malapetaka, semua kutuk dijauhkan dalam kehidupan kita. Kita menerima semua berkat dan janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua dan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan mereka penghiburan. Kami berdoa biarlah berkat dari Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.